Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Maric, selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya ingin sedikit cerita tentang one of the members of Club 27. Kenapa one of the members? Karena membernya terlalu banyak, saya nggak mungkin cerita semuanya, jadi satu aja. Kayak yang kita tahu ya, si Club 27 ini kan di-labeli seperti itu akibat adanya fenomena artis atau khususnya di sini adalah musisi yang meninggal di usia muda, yaitu di usia 27 tahun. Nah, salah satu member yang menggemparkan kematiannya adalah vokalis Nirvana Kurt Cobain. Nah, sekarang saya mau bahas itu, mau cerita tentang itu, tentang Kurt Cobain. Karena kan masih jadi misteri juga ya, ini sebenarnya tuh apakah betul Kurt Cobain ini meninggal itu karena akibat bunuh diri seperti apa yang diberitakan sama ini, ataukah ada spekulasinya dibunuh gitu. Cobain ini lahir tanggal 20 Februari tahun 1967. Dia waktu umur 8 tahun tuh orang tuanya cerai. Orang tuanya cerai itu bikin dia trauma dan depresi gitu kan. Dia nyampe nulis tuh di dinding kayak kebencian, luapan kebenciannya itu. Dia tulis tuh, I hate mom, I hate dad, mom hates dad, dad hates mom gitu. And that makes me gonna be sad, kata dia gitu. Jadi dia amat terpukul, amat sedih dan marah juga sama orang tuanya. Nah, dia tinggal nih sama ibunya kan, karena masih di bawah umur tuh, umur 8 tahun. Nah, gara-gara itu juga, itu yang memicu dia depresi. Terus habis itu remajanya tuh dihabiskan dengan mulai memakai narkoba. Dia mulai pakai narkoba, terus udah gitu dia ikutan les drum nih. Dia ikutan les drum untuk menyalurkan bakat bermusiknya kan, karena bisa dibilang Cobain ini adalah seorang genius music. Dia itu jenius terhadap musik, jadi dia cinta banget sama musik juga. Dia tujuannya les drum itu untuk menyalurkan energi negatif dia kan terhadap emosi-emosi dia yang selama ini dia punya. Tapi itu malah bikin dia jadi jarang pulang larut malam. Pokoknya kayak nggak tahu aturan deh gitu. Habis itu di usia 14 tahun, pas dia ulang tahun yang ke-14, itu pamannya tuh ngasih dia gitar. Kayak udah lu mending main gitar gitu kan, kata pamannya. Senang nih dia, itu gitar sampai dia mainin kayak siang malam gitu, nggak bosan-bosan. Pokoknya happy deh dia intinya sama gitar itu, dia kesayangan banget. Nah, saking dia kayak mulai menyadari, iya nih kayaknya gue cinta mati nih sama musik, dia memutuskan untuk cabut dari sekolah. Jadi dia berhenti sekolah gitu, dia mulai malas ke sekolah dan akhirnya memutuskan untuk udah gue nggak butuh sekolah deh, yang gue butuhkan di sini adalah musik. Gara-gara itu ngambek dong mamanya ya, ibunya marah dong gitu. Jadi kasarnya lu mau jadi apa lu gitu. Kalau misalnya di kita mungkin dimulai dibanding-bandingin sama anak tetangga ya. Tuh lihat anaknya Ibu Nani segede gini, umur segini udah bisa ini. Lalu gitu kan budaya di kita gitu. Nah, terus si Cobain tuh diusir dari rumah, didepak. Diusir dari rumah dan itu membuat dia semakin kacau hidupnya. Dia mulai lontang-lantung kan, dia nggak tahu pulang juga, dia nggak punya tempat pulang. Dia mulai tidur di kolong jembatan atau di ruko-ruko kosong kayak lagi nggak ada orang gitu ya. Terus dia juga bertahan hidupnya tuh cuma dari nangkepin ikan di sungai. Karena dulu kan, karena memang masih 1970-an gitu ya, 1980-an. Nah, dia mulai bertahan hidupnya seperti itu. Pokoknya yang ada di orientasi di otak dia itu cuma musik. Dia cuma suka bermusik doang. Cuman dia memiliki kesulitan tuh nyari partner bermusik karena satu, dia aja hidup nggak jelas ya. Keduanya dia jadi kayak tertutup banget kan, semakin tertutup nih hidupnya. Dia jarang yang ngomong, jarang berekspresi. Jadi dia kayak ya mau nyari partner gimana, dia nggak akan tahu apa yang diinginkan partnernya ataupun apa yang dia inginkan dari partnernya gitu. Jadi
gak bisa, susah tuh, sulit untuk berkomunikasi. Sampai akhirnya, singkat cerita, dia akhirnya ketemu lah nih sama Chris Novoselic dan Dave Grohl. Nah, ketemu, terus habis itu mereka bikin lah grup tahun 1989, Nirvana. Lahir deh. Nirvana ini grup beraliran grunge ya. Dia melahirkan karya singlenya Smells Like Teen Spirit. Jadi booming, benar-benar booming, dan mulai dikenal sama orang, terus banyak banget fansnya, terutama cewek, karena Cobain ini punya wajah rupawan kan. Nah, habis itu dia nyampe, kan Nirvana udah dapat penghargaan, apa sukses lah, intinya sukses di Nirvana. Itu tuh nggak bikin dia jadi puas ternyata. Jadi secara psikologi dia tuh tetap hancur, bahkan lebih hancur. Dia mulai pakai heroin, apalagi udah kaya kan, judulnya dia udah sukses nih gitu. Dia mulai pakai heroin, ya obat-obatan yang lain lah gitu, obat-obatan terlarang yang lainnya. Sampai akhirnya dia ketemu satu cewek nih, dia ketemu sama Courtney Love, terus tahun 1992 nikah deh mereka. Dikirain selesai sampai situ, enggak, jangan sedih. Ternyata perjalanan cintanya tuh enggak berjalan lancar. Pernikahannya tuh diwarnai sama kekerasan. Baik itu kekerasan verbal maupun kekerasan fisik, karena disinyalir nih si Courtney Love ini juga adalah seorang pecandu, terus posesif. Jadi menurut teman-temannya Cobain nih, Courtney Love nih cewek toksik gitu. Apalagi Cobain posisinya udah banyak banget cewek yang suka sama dia kan. Itu bikin si Courtney tuh yang jauh lebih posesif lagi, dan kayak gitu. Jadi kayak banyak banget hal-hal yang negatifnya lah gitu di kehidupan rumah tangganya itu. Nah, mereka tuh akhirnya kan dikaruniai seorang anak kan, cewek, namanya Frances Bean. Nah, punya anak itu juga gak bikin kehidupan rumah tangga mereka tuh jadi lebih baik, tapi selalu diwarnai sama hal-hal yang kekerasan itu tadi gitu. Nyampe akhirnya kan sering-sering berantem gitu kan. Nyampe akhirnya Nirvana menelurkan lagi nih album kedua gitu, yang sama boomingnya juga, udah segala macem mulai naik, tapi itu berbanding terbalik ternyata sama kehidupan pribadinya. Jadi marriage-nya bisa dibilang failed nih, karena dia gue kayaknya salah milih partner hidup deh gitu. Tapi Nirvana meroket gitu. Nah, itu tuh cuman bikin kayak nambah dia semakin depresi. Nyampe tanggal 18 Maret 1994, polisi itu dapat laporan dari Courtney Love. Jadi Courtney Love tuh nelfon ke kepolisian setempat, dia melaporkan bahwa suami saya mengunci diri di dalam kamar. Dia tuh baru minum obat terus mengunci diri di dalam kamar, dan dia bersenjata. He's armed gitu. Udah gitu polisi datang dong, ditanya dah kronologinya kayak apa gitu kan ke Courtney Love. Kata Courtney Love, ya kami cekcok, dia minum obat, masuk ke dalam kamar, tapi terus mengunci diri seharian di dalam kamar, dan dia membawa senjata, bawa pistol dia. Akhirnya polisi kan kayak membujuk ya kan, kalau polisi sana suka gitu ya, kayak diajak ngobrol dulu apa segala macam, nyampe akhirnya bisa dievakuasi Cobainnya. Dan setelah dievakuasi itu memang Cobain lagi membawa senjata, dan ada botol-botol obat, jadi isinya pil-pil gitu, pil kayak entah depresi, entah depresan, entah apa. Nah, terus kan karena polisinya merasa wah ini kayaknya kayak mau percobaan bunuh diri kan gitu ya, soalnya gelagatnya kayak gini. Tapi Cobain tuh admit, dia bilang enggak kok, saya nggak berusaha untuk membunuh diri saya sendiri, enggak. Tujuan saya mengunci diri saya di dalam kamar dan saya mempersenjatai saya dengan senjata itu untuk kayak membela diri gitu. Saya tuh pengen ngehindar dari istri saya. Nah, artinya apa? Artinya di sini Courtney Love juga bukan orang yang emang benar-benar istri yang mau merangkul Cobain dong gitu. Makanya nyampe Cobain tuh merasa hidupnya terancam, nyampe dia harus ngunci diri di dalam kamar supaya nggak ketemu sama Courtney Love dan harus mempersenjatai pakai senjata gitu. Nah, habis itu jadi si Nirvana lagi ada kayak konser gitu ya di Jerman gitu. Dia tuh didiagnosa bahwa dia udah punya bronkitis dan laringitis yang akut.
Jadi si nafasnya mulai kayak sesek, terus banyak inilah gangguan pernafasan kayak gitu. Dan malah habis itu tuh ada berita bahwa dia mengalami overdosis. Gara-garanya dia minum champagne disatuin sama Rohypnol. Disatuin, overdosis lah dia. Kalau menurut keterangan Courtney Love, itu adalah salah satu percobaan bunuh dirinya Cobain yang pertama. Udah terlihat bahwa segitu beratnya depresinya Cobain gitu. Nah, tanggal 30 Maretnya itu, Cobain tuh dibujuk sama kerabat, sama keluarga, termasuk sama istrinya untuk yuk rehabilitasi yuk gitu. Rehabilitasi lah di Los Angeles. Di Exodus Recovery Center gitu di Los Angeles, California. Terus untuk supaya dia terbebas dari narkoba, terus depresinya juga dia bisa bisa recovery gitu kan. Tapi ternyata alih-alih dia sembuh, dia malah kabur dari situ. Dia nggak betah. Dia kabur lah, nyampe manjat pagar setinggi 6 kaki. Habis itu dia melarikan diri ke airport Los Angeles, terus dia terbang deh ke Seattle, pulang. Menuju Seattle, dia pulang sendiri. Nah udah gitu kan nggak ada kabar nih ya, semua keluarganya nggak ada yang tahu kan Cobain kemana gitu. Nah tanggal 2-3 Aprilnya itu malah ada saksi mata yang bilang bahwa Cobain tuh kayak berkeliaran di sekitar rumahnya di Seattle, tapi nggak ada yang tahu lebih tepatnya dia ada di mana tuh, nggak ada yang tahu. Nyampe Courtney Love itu harus nyewa detektif untuk mengintai si suaminya ini. Nah pas disewa detektif itu karena kan nggak serumah ya, karena sering mereka cekcok terus kan. Jadi Courtney Love-nya lagi away from him, terus udah gitu minta tolong detektif untuk mengawasi suaminya. Abis itu si detektifnya itu bisa nih menjalin komunikasi ceritanya sama Cobain untuk bukan dihasut, dibujuk yuk balik lagi yuk ke tempat rehabi lagi yuk gitu. Jadi supaya cepet sembuhnya gitu. Tapi menolak kan, jelas Cobain menolak dan memutuskan untuk udah gue mau tinggal di sini aja. Kasarnya nggak mau kemana-mana. Nah selang beberapa hari dari situ bener-bener nggak ada kabar, nggak ada berita. Nyampe akhirnya pada tanggal 8 April 1994 jasadnya Cobain ditemukan dalam keadaan udah nggak bernyawa ya itu. Dan ternyata setelah diperiksa itu, setelah dicek itu Cobain itu udah meninggal 3 hari yang lalu katanya. Berarti sekitar 5 April ya meninggalnya itu, 5 April 1994. Yang nemuinnya itu tukang listrik yang lagi benerin listrik di rumahnya Cobain. Jadi awalnya dia lihat tuh lagi tidur kali gitu, karena tergeletak di lantai kan. Dia pikir lagi tidur, ya udah gitu, maksudnya nggak mengganggu dan nggak berusaha untuk gimana gitu si tukang listriknya itu. Nah si tukang listriknya ini namanya Gary Smith ya. Nah, lagi memang memperbaiki instalasi listrik di rumahnya. Terus karena curiga nggak gerak-gerak, akhirnya disamperin lah. Dan ternyata setelah dilihat itu ada luka tembakan yang dari dagu ya. Jadi Cobain ini bisa dibilang mengakhiri hidupnya itu pakai shotgun. Jadi si setengah tidak ada ya jadinya gitu bagian kepalanya. Yang ditembaknya itu dari dagu. Jadi ada senjata di situ yang mengarah ke dagu dia. Dan dalam kondisi habis mengkonsumsi heroin. Nah sementara habis itu kan ya sudah, di situ juga ada kayak surat gitu, surat untuk istrinya, untuk anaknya pesan gitu, dan untuk fans-fansnya gitu. Jadi panjang banget lah gitu suratnya. Akhirnya sudah ditentukan deh, oke, Cobain ini meninggal karena bunuh diri gitu. Tapi nggak selesai sampai situ gitu. Tim forensik tuh membuka fakta lain bahwa di dalam tubuhnya itu mengandung 70 kali lipat dosis heroin yang 70 kali lipat
dari normal gitu. Jadi dia tuh, dan orang dengan kandungan heroin sebanyak itu di tubuhnya itu tidak akan bisa bertahan, bahkan 1 detik pun gak akan bisa bertahan gitu. Jadi tim forensik sendiri tuh ngerasa keanehan karena ini gak mungkin nih ketika habis mengkonsumsi heroin, habis tuh dia ambil senapan kasarnya gitu ya, terus dia angkat senapan, dia todongkan, terus dia jedor sendiri. Itu kan butuh waktu beberapa detik seenggaknya. Sementara tubuh manusia itu dengan kadar dosis heroin yang segitu banyak ya di dalam tubuh itu tidak akan bisa bertahan even for a second. Jadi kan itu timbul spekulasi. Terus siapa yang nembak? Kan kayak gitu. Habis itu ada juga, jadi di tahun 2007 itu mulai ini kan banyak fans yang tidak terima akan kematiannya Cobain. Jadi banyak yang ngirim email ke FBI, ayo dong tolong usut ulang, karena ini tuh kayaknya si polisi tuh terlalu tergesa-gesa kayak mengambil kesimpulan bahwa ini adalah suicide gitu. Tapi sementara bukti-bukti di lapangan bahkan yang dibuka oleh tim forensik aja itu nggak masuk akal kan kayak gitu. Terus udah gitu di tahun 2013 ada lagi email yang masuk ke FBI itu. Dan FBI itu membukakan ke publik, ini ada yang nge-email kami dari tahun 2007 sampai 2013 itu yang mengatasnamakan kasarnya penggemar Cobain yang tidak merasa puas gitu, tidak merasa puas akan hasil yang diumumkan gitu. Statement bahwa ya Cobain itu mengakhiri hidupnya sendiri kayak gitu tuh nggak puas gitu mereka. Bahkan ada satu penulis gitu, dan dia tuh bilang kalau misalnya saya malah punya bukti gitu. Saya punya bukti bahwa si Cobain ini tidak bunuh diri gitu. Dia merasa gak mungkin lah gitu kasarnya, ini gak mungkin banget nih Cobain bunuh diri itu. Dan dia si penulis ini tuh kalau gak salah namanya Ian Halperin, dia tuh membeberkan bukti bahwa di senapan itu, di pistol yang dipakai untuk Cobain mengakhiri hidupnya, itu tidak ada sidik jari. Jadi menurut Ian tuh, ya terus gimana seorang istilahnya habis door, gimana caranya orang yang udah mati ngehapus sidik jari? Kan kemungkinan berarti ada orang lain yang menghapus. Nah si tuduhan ini tuh, ya biasalah ya penggemar berspekulasi. Ada yang bilang karena latar belakang Courtney Love yang toxic, kemungkinan ini Courtney Love-nya. Ada yang bilang makanya dia nyampe nyewa detektif apa segala macam untuk suaminya gitu ya. Terus ada yang bilang juga suruhan untuk dapetin asuransi. Entahlah gitu. Yang pasti FBI sendiri bilang ya nggak punya kuasa untuk menyelidiki kasus ini, karena yang harusnya menyelidiki adalah kepolisian setempat. Sementara kasusnya sudah ditutup kan, si kepolisian setempat sudah mengambil kesimpulan bahwa ini adalah kasus mengakhiri hidup sendiri gitu, bukan ada keterikatan orang lain. Tapi itu tadi email yang masuk ke FBI itu bilang kalau ini gimana nih kalau misalnya ini bakal mengancam orang lain, personel Nirvana yang lain misalnya gitu kan, kalau misalnya pelakunya nggak ditangkap gitu, karena menurut mereka ini adalah pembunuhan bukan bunuh diri gitu. Menurut kalian gimana nih coba terhadap kisah Kurt Cobain yang selama ini udah kita dengar, terus hasil dari statement dari tim forensik yang seperti itu? Kira-kira gimana sih, apa benar Kurt Cobain ini bunuh diri ataukah dibunuh gitu? Karena kan sebelumnya juga Kurt Cobain mengadmit bahwa dia tidak pernah berniat untuk bunuh diri, walaupun terbukti dia mencoba melakukan percobaan bunuh diri dengan minum champagne dan obat. Tapi kan itu juga yang membuat statementnya Courtney Love ya, yang ngasih statementnya istrinya, bukan Cobainnya langsung. Gitu, mungkin karena memang depresinya juga dari kecil, bisa jadi itu juga yang mendorong dia untuk melakukan tindakan untuk mengakhiri hidup. Walaupun hidup dia udah jauh lebih baik ketimbang dia waktu
diusir pas kecil ya gitu, karena Nirvana udah punya nama lah gitu pada saat itu. Tapi kejadian itu juga tidak langsung memadamkan Nirvana, justru malah Nirvana jadi jauh lebih terkenal lagi ketika sudah tidak adanya Cobain. Oke, teman-teman, makasih banyak yang udah nonton video saya kali ini. Ini kajiannya, ceritanya lumayan mengingat lagi tahun-tahun dimana dirundung lah gitu orang-orang dengan kepergian Kurt Cobain. Apalagi terjadi juga kemarin sama salah satu personelnya, vokalis Linkin Park juga, jadi bikin nambah kesedihan gitu ya. Ya gitu aja deh. Jadi Cobain ini salah satu member of Club 27 ya. Dan masih banyak lagi musisi-musisi yang meninggal muda di usia 27 tahun. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video saya kali ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Saya Gita Maric, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.